Halo Studio Lovers, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK kini menimbulkan berbagai reaksi publik. Salah satunya adalah terhadap harta kekayaan Sekjen PDIP tersebut. Kabarnya nih, berdasarkan dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Hasto terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 22 Desember 2003. Dan sampai hari ini, belum ada pembaharuan informasi resmi tentang kekayaannya di laman LHKPN KPK. Nah, karena banyak yang penasaran, yuk kita intip profil dan harta kekayaan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP yang ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Profil Hasto Kristianto. Hasto Kristianto merupakan politikus kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Hasto sudah tertarik dengan dunia politik sejak duduk di bangku SMA. Saat mengenyam pendidikan di SMA Kolase de Brito Yogyakarta, Hasto gemar membaca buku-buku politik. Nah, ilmu politik sedikit demi sedikit sudah mulai terpupuk ketika Hasto kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Kala itu, ia pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM dan lulus pada 1991. Sebelum menjadi kader PDIP, Hasto sempat menduduki posisi jabatan Proyek Manajer Departemen Marketing PT Rekayasa Industri. Setelah itu, ia diangkat sebagai Proyek Direktur PT Pradanusa Perkasa. Pria yang berusia 58 tahun ini mulai bergabung PDIP pada tahun 2002 lalu. Nah, asal tahu saja nih Studio Lovers, jabatan pertamanya adalah Wakil Sekretaris Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Tidak sampai di situ, karir cemerlang Hasto sebagai politikus dimulainya saat ia terpilih menjadi anggota DPR RI, fraksi PDIP, Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur pada pemilu 2004. Saat itu Hasto masuk sebagai anggota Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Seiring berjalannya waktu, Hasto Kristianto sempat diamanahkan untuk menduduki posisi jabatan sebagai Wakil Sekretaris PDIP. Nah, barulah setelah itu, ia diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Sekjen PDIP, menggantikan pendahulunya, yakni Cahyo Kumolo. Secara resmi, Hasto sudah menjadi Sekjen PDIP sejak tahun 2015 hingga sekarang. Nah, dengan status tersangka, menarik nih, kita tunggu tanggapan dari PDIP. Kekayaan Hasto Kristianto. Studio Lovers, pada tahun 2003 ketika menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP periode 2004-2009, Hasto Kristianto sempat melaporkan total kekayaannya, yakni senilai 1,193 miliar rupiah. Saat itu Hasto masih bertugas di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Setelah masa itu, Hasto lebih banyak beraktivitas di internal PDIP dan menduduki sejumlah jabatan strategis di partai tersebut. Selain di politik, Hasto juga memiliki pengalaman di sektor profesional. Ia tercatat pernah menjadi proyek manajer di PT Rekayasa Industri 1992 hingga 2002 dan kini menjabat sebagai proyek direktur di PT Pradanusa Perkasa. Sebelum menjabat sebagai Sekjen PDIP, ia juga pernah menjadi juru bicara tim sukses Jokowi JK pada pemilu 2014. Penahanan Hasto. Penahanan terhadap Hasto menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor 150-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Nah, Hasto dinilai telah melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP. Lebih lanjut lagi, proses penyidikan dilakukan secara komprehensif dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Hasilnya menunjukkan adanya keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap ini, sehingga KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka. Keterangan Hasto. Saat dihadirkan dalam jumpa pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Hasto tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Nah, kedua tangannya juga terlihat diborgol. Nah, dalam momennya tersebut, Hasto terlihat sempat tersenyum kepada para awak media sambil berucap merdeka. Dia juga berulang kali mengepalkan kedua tangan yang diborgol sambil melempar senyum ke arah wartawan. Adapun Hasto Kristianto akan ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Sebelum ditahan, Hasto sempat mengatakan bahwa ia siap jika memang harus menjadi tahanan KPK. PDIP sebut Hasto Kristianto tersangka sebagai kriminalisasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh KPK. Nah, menurut PDIP nih, langkah hukum yang diambil oleh KPK ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak lepas dari sikap kritisnya terhadap Presiden Joko Widodo. Roni menilai bahwa proses hukum yang dihadapi Hasto merupakan bagian dari upaya untuk mengacaukan PDIP sebagai partai politik. Ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto karena suara kritisnya terhadap Presiden Jokowi dan PDIP, ujar Roni dalam keterangannya. Ia juga menegaskan bahwa penetapan tersangka ini bertujuan untuk melemahkan partai yang selama ini mendukung pemerintahan Jokowi. Carut marut ya, berbagai kasus yang ada sekarang ini. Nah, walau bagaimanapun juga kita serahkan kepada yang berwenang untuk menangani kasus ini. Untuk Studio Lovers, tetap semangat ya mengikuti beritanya. Nah, Studio Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.